Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita haturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, diantaranya nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan walaupun secara daring. Kedua kalinya, tak lupa pula kita haturkan sholawat berserta salam atas junjungan alam Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Dengan kata lain, minaz zulumati ilan nur. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah metodologi studi Islam, Ibu Nur Hayati Mufida STMPD, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Pada video ini, kami akan mempresentasikan makalah kelompok kami yang berjudul Pendekatan Psikologis dan Pendekatan Filosofis. Materi pertama akan disampaikan oleh teman kita, Sri Masiah Saparina. Nama saya Sri Masiah Saparina dengan NIM 200111056. Baiklah, saya di sini sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian pendekatan psikologis dalam pendidikan Islam, dan yang kedua yaitu macam-macam pendekatan psikologis dalam studi Islam. Baiklah, yang pertama itu pengertian pendekatan psikologis. Pendekatan psikologis terdiri dari dua kata, yaitu pendekatan dan psikologis. Pendekatan adalah suatu cara atau perbuatan, cara mendekati atau usaha dalam rangka aktivitas peneliti untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti. Sedangkan untuk psikologi merupakan ilmu pengetahuan tentang tingkah laku dan kehidupan psikis atau jiwa manusia dengan lingkungannya. Jadi, pendekatan psikologis dalam studi Islam yaitu usaha untuk memperoleh sisi ilmiah dari aspek-aspek batin pengalaman keagamaan. Karena dalam ajaran agama sering kita menemukan istilah-istilah yang menggambarkan sikap batin seseorang. Dengan ilmu jiwa ini, selain kita mengetahui tingkat keagamaan yang dihayati dan diamalkan seseorang, juga dapat digunakan sebagai alat untuk memasukkan agama ke dalam jiwa seseorang ke dalam jiwa seseorang yang sesuai dengan tingkatan usia seseorang. Baiklah, materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu macam-macam pendekatan psikologis dalam studi Islam. Ada beberapa pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan struktural. Pendekatan ini dipakai oleh Wilhelm Duhl. Struktur artinya sebuah bangunan yang terdiri atas berbagai unsur yang satu sama lainnya itu berkaitan. Teori ini menyatakan bahwa pengalaman mental yang kompleks itu sebenarnya adalah struktur yang terdiri atas keadaan mental-mental yang sederhana. Mereka bekerja atas dasar premis bahwa bidang usaha psikologis itu terutama adalah menyelidiki struktur, kesadaran, dan mengembangkan hukum-hukum pembentukannya. Baiklah, pendekatan psikologis yang kedua yaitu pendekatan fungsional. Pendekatan fungsional ini lebih menekankan pada apa tujuan dan fungsi dari pengalaman mental untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekitar. Fungsionalisme adalah suatu tendensi dalam psikologis yang menyatakan bahwa pikiran, proses, mental, persepsi, indrawi, dan emosi adalah adaptasi organisme biologis. Baiklah, pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan psikoanalisis. Psikologi studi Islam memandang teori psikoanalisis ini terlalu menyederhanakan komplektivitas manusia. Teori ini hanya berdasarkan fisiologis tanpa menyelaraskan dengan kebutuhan spiritual. Baiklah, mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Baiklah, saya selaku pemateri kedua akan menjelaskan tentang pengertian pendekatan filosofis studi Islam dan macam-macam pendekatan filosofis studi Islam. Yang pertama, tentang pengertian pendekatan filosofis studi Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, filosofis sebagai pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab
asas-asas hukum dan sebagainya terhadap segala yang ada di dalam semesta ataupun mengenai keberadaan arti adanya sesuatu. Untuk mencari secara hakikat inti, kebenaran, keutamaan, dan kebijakan tentang segala sesuatu, maka diperlukan berpikir secara yang pertama, sistematis, kedua, mendalam, ketiga, radikal, keempat, spekulatif, dan yang kelima, universal. Yang kedua, macam-macam filosofis dalam studi Islam. Ada dua macam-macam filosofis dalam studi Islam. Yang pertama, pendekatan hermeneutik. Kata hermeneutik berasal dari Yunani yang berarti menafsirkan. Dan yang kedua, pendekatan teologis filosofis. Teologis berasal dari dua kata, yaitu teologia yang berarti Tuhan dan logis yang berarti logika, atau dapat berarti sesuatu wacana tentang ketuhanan. Filosofis berasal dari dua kata, yaitu philos yang artinya cinta kebenaran, dan biologis adalah pengetahuan dengan akal pikiran mengenai dasar-dasar yang ada, sebab adanya sesuatu, asal adanya sesuatu, dan hukumnya. Mungkin hanya ini presentase dari makalah kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.